Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Indra Bayu. Di channel ini saya akan membahas mengenai tutorial pembuatan aplikasi yang berbasis website dan tutorial cara penggunaan aplikasi yang telah dibuat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Selamat menonton. Baik, pada tutorial kali ini saya akan membahas mengenai dasar pemrograman PHP dan MySQL. Secara garis besar yang akan kita bahas, yang pertama yaitu apa itu PHP, yang kedua tools apa saja yang dibutuhkan, yang ketiga pengenalan dasar PHP, yang keempat pengenalan dasar Object Oriented Programming PHP, yang kelima pengenalan dasar MySQL, dan yang keenam yang terakhir kita akan membuat satu aplikasi code sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Nah, apa itu PHP? PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Ledrup, seorang programmer C. Pada waktu itu PHP masih bernama FI atau From Introverted, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data form dari web. Jadi semula PHP digunakannya untuk menghitung jumlah pengunjung di dalam webnya. Nah, PHP merupakan kepanjangan dari recursive pada PHP sendiri. Hypertext Preprocessor merupakan bahasa scripting yang terpasang pada HTML dan bahasa pemrograman berbasis web yang lebih mudah dimengerti daripada bahasa pemrograman yang lain. Nah, tools yang dibutuhkan tentunya yang pertama komputer atau laptop, yang kedua text editor, bisa menggunakan Notepad atau Notepad++, Dreamweaver, Visual Studio Code, dan lain-lain. Dan saya biasa menggunakan Visual Studio Code ya, atau sering kita sebut VS Code. Dan yang ketiga browser, kita butuh browser juga seperti Mozilla Firefox, Opera Mini, Google Chrome, IE, dan lain-lain ya. Yang keempat web server lokal seperti Exam, App-Serve, Sintami. Dan selanjutnya untuk pengenalan dasar PHP, tentunya kita ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tentunya kita akan buat directory untuk menyimpan sekumpulan PHP di web server. Dan yang kedua struktur bahasa pemrograman PHP, dan kita akan praktekkan satu persatu nanti ya. Yang ketiga konstanta, yang keempat variabel, yang kelima operator, yang keenam struktur kendali atau pengkondisian, yang ketujuh struktur pengulangan atau looping, dan yang kedelapan peminputan dengan metode get dan post, yang kesembilan array, yang kesepuluh fungsi ya. Lalu pengenalan dasar OOP PHP yang akan kita bahas dari pengenalan dasar OOP PHP ini. Pertama, pembuatan kelas dan objek, pembuatan property, function, visibilitas member, constructor dan destructor. Lalu pengenalan MySQL. Pengenalan MySQL ini terdiri dari DDL dan DML. Apa itu DDL? Data Definition Language ya, yang terdiri dari database dan tabel. Di database itu sendiri kita akan membuat database, menampilkan database, dan menghapus database. Dan tabel tentunya akan membuat tabel, melihat tabel pada database, melihat struktur tabel, dan modifikasi tabel. Sementara DML itu Data Manipulation Language untuk mengolah data yang ada di database, yaitu kita akan membuat operasi create, read, update, dan delete. Dan yang terakhir kita akan membuat aplikasi code sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Tentunya kita akan membuat database dan tabel. Yang kedua membuat koneksi antara PHP dengan MySQL seperti apa. Yang ketiga operasi create, yaitu menambahkan data. Yang keempat operasi read, menampilkan data. Yang kelima kita akan membuat operasi update, mengedit data, dan yang terakhir kita akan membuat operasi delete, itu menghapus data. Baik, kita mulai dengan pengenalan dasar PHP. Tentunya kita harus buat dulu satu directory untuk menyimpan sekumpulan file PHP yang di web server ya, yang print 1 tadi. Kita masuk ke Windows Explorer. Anda menggunakan Exam, masuk ke folder Exam di mana Examnya diinstal ya. Ini saya diinstal di drive C. Masuk ke folder Exam, lalu masuk ke folder atau directory htdocs. Nah, di sini kita buat foldernya ya. Kita buat folder, nama foldernya belajar PHP. Oke. Nah, di sini jika Anda menggunakan VS Code, langsung masuk ke VS Code-nya ya, Visual Studio Code, dan diarahkan ke folder yang barusan kita buat.
masuk ke exam, masuk ke pedok. Nah, di sini ada belajar PHP, baik folder. Kita sudah posisi di folder belajar PHP. Selanjutnya kita akan mengenal struktur bahasa pemrograman PHP. Sepertinya ini sudah menjadi tradisi ya di para programmer pada awal belajar bahasa pemrograman, yaitu menulis kata hello world. Nah, kita buat dulu di sini satu file ya, file PHP. Di sini kita belajar titik PHP, nama filenya belajar. Oke. Sintak awal untuk membuat program PHP adalah diawali dengan tanda kurang dan tanda tanya, lalu PHP, enter, terus diakhiri dengan tanda tanya dan tanda lebih besar. Di dalam di baris 2 ini, nah di sini adalah coding PHP-nya. Nah, untuk menampilkan tulisan dalam browser, maka kita menggunakan sintak echo. Tanda kutip 2 ini menandakan string. Nah, di sini Anda akan nulis apa gitu ya. Misalkan tulis hello world. Lalu disimpan. Lalu masuk ke browser. Masuk ke localhost ya. http localhost, tadi nama foldernya belajar PHP, terus nama filenya belajar titik PHP. Nah ini hello world sesuai dengan yang kita tulis tadi, hello world. Yang kedua, untuk memberikan keterangan atau komentar pada PHP, komentar tidak akan muncul dalam browser ya, itu dengan tanda slash 2 kali. Kita ketik komentar, atau bisa juga dengan case, atau bisa juga dengan slash tanda bintang, terus bintang lagi slash. Nah ini jadi di bawah ini bisa kita buat komentar jika komentarnya lebih dari 1 baris ya. Kita 1, komentar 2, kita simpan. Nah, tulisan komentar ini tidak akan muncul di browser. Kita cek, kita reload, tidak ada. Oke. Komentar ini berfungsi untuk memberikan keterangan pada sintak program kita apabila kita sudah mengetikkan kode dengan alur logik yang banyak ya. Ini sangat dibutuhkan. Baik teman-teman, kita teman-teman yang sudah tidak sabar memulai coding, kita mulai dari yang kedua, yaitu pembuatan konstanta ya. Jadi konstanta itu seperti matematika saja ya, ada istilah konstanta, tapi memang itulah basic dari konsep dari programming. Misalkan contoh pada rumus matematika itu ada ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, konsep matematika inilah yang akan kita pakai untuk dasar programming PHP. Pada rumus huruf a, b, c yang barusan ax kuadrat plus bx plus c, yang a, b, c itulah yang dimaksud dengan konstanta. Pengertiannya sama seperti matematika. Konstanta pada pemrograman PHP adalah variabel tetap atau variabel yang nilainya tidak berubah-ubah. Jadi di PHP konstanta didefinisikan dengan fungsi define. Ya, kita langsung praktekkan saja ya. Kita buat lagi file yang baru, konstanta titik PHP. Biasa untuk mengawali coding PHP. Define. Nah, di sini sudah ada highlightnya ya, string konstanta. Terus nanti diisi nilainya apa gitu kan. Misalkan di sini kampus.
nilai isinya misalkan stay intent Bandung seperti itu. Terus define lagi misalnya jurusan misalnya, diisi dengan teknik informatika. Main lagi alamat ya, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 120 Bandung. Oke. Jadi di sini yang baris kedua ini definisi dari konstanta kampus, terus baris ketiga definisi dari konstanta jurusan, baris keempat definisi dari konstanta alamat. Untuk menampilkannya jadi di sini di PHP ini kita bisa juga mengincludekan tag HTML ya, yang seperti B ini untuk huruf besar, I untuk tulisan yang miring ya, dan U untuk underline. Kita coba eksekusi sintak yang barusan kita buat. Ini namanya konstanta, nama filenya konstan. Oh, ini ada yang salah katanya. Ini di file. Kita ulangi. Saya kuliah di STINTEN Bandung ini di Tebel ya. Terus jurusan saya teknik informatika. Nah, di sini masih miring, kita cek di sini. Ini harusnya ditutup, kurang slash. Tutup. Kita lihat lagi. Yang normalnya, dan di sini di garis bawah. Baik, itu untuk konstanta. Selanjutnya pengenalan mengenai variabel. Variabel pada pemrograman PHP digunakan untuk menyimpan data sementara, di mana nilai dari data tersebut bisa berubah-ubah setiap kali program dijalankan. Masih pada rumus matematika yang tadi seperti AX kuadrat plus BX plus C, nilai X pada rumus tersebut itulah yang dinamakan dengan variabel. Nah, ketentuan dalam pembuatan variabel diawali dengan tanda dolar. Di variabel itu diawali dengan tanda dolar seperti ini. Akan variabel setelah tanda dolar diawali huruf. Bisa aja kotak seperti itu. Kotak sama dengan Bandung misalnya seperti itu ya. Variabel bersifat case sensitif. Jadi antara kota dengan kotak huruf kecil seperti ini, dengan saya menulis kotak huruf besar ini, itu akan beda ya. Variabel tidak boleh mengandung spasi, ibu kota. Nah, tidak bisa seperti ini. Jadi harus, atau spasinya kita ganti dengan underscore. Jadi harus nyambung ya, seperti ini. Jika variabelnya mengandung lebih dari satu suku kata, maka dibuatlah pakai underscore. Atau bisa juga seperti ini, I-nya besar, bisa membedakan K-nya besar. Itu kita cek antara kotak kecil dan yang kota yang ada huruf besarnya. Di sini misalnya Sukabumi. Kalau kita echo ya di sini, echo ini menggunakan huruf kecil, ganti line, echo
ya. Nah, yang tulis adalah Bandung. Yang dipanggil adalah kota yang K-nya kecil, Bandung. Kalau misalkan kita K-nya ganti dengan huruf besar, maka yang muncul Sukabuminya. Kalau misalkan kita ganti A-nya dengan huruf besar, tidak ada variabel kota K besar, K-nya besar. Nah itu. Jadi sifatnya tadi case sensitif untuk variabel. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai operator. Selain tadi konstanta, variabel, dan operator. Nah, operator ini terdiri dari aritmatika dan perbandingan ya. Nah, untuk aritmatika dari namanya saja kita pasti bisa menganalisa jenis operator apakah ini ya. Jadi operator aritmatika adalah suatu operator yang dikenai untuk melakukan perhitungan matematika. Sama halnya pada matematika, operator ini memperhatikan urutan prioritasnya. Contohnya operator pangkat atau akar lebih dulu dikerjakan daripada operator perkalian atau pembagian. Operator perkalian atau pembagian lebih dulu dikerjakan daripada operator penjumlahan atau pengurangan. Baik, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan variabel untuk melakukan perhitungan operator aritmatikanya. Kita buat file baru lagi, misalkan namanya aritmatika PHP. Seperti biasa kita awali untuk sintak PHP, klik PHP-nya. Ini di sini misalkan kita buat variabel angka 1. Angka satunya diisi dengan status misalnya seperti itu ya. Lalu angka kedua kita isi dengan 50. Kita kasih komentar di sini bahwa operator aritmatika penjumlahan jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Oke, lanjut kita buat operator pengurangan, operator aritmatika pengulangan. Kurang sama dengan angka 1 kurangi angka 2. Selanjutnya kita akan buat operator perkalian. Sini kali. Nah, kalau kali di sini menggunakan tanda bintang ya. Selanjutnya kita buat satu lagi operator pembagian. Ini nama variabelnya bagi. Terus kita buat juga modulus. Di sini kita buat variabelnya mod angka 1 dan lalu kita akan tampilkan di browser. Menampilkan ada browser. Yaitu angka 1 sama dengan angka 1 keduanya ini angka isi dengan
nilai dari variabel angka 2. Lalu di sini angka 1 ditambah angka 2. Di sini tadi variabelnya jumlah ya. Angka 1 dikurangi angka 2, ini variabelnya angka 1 dikali angka 2, ini kali angka 1 dibagi angka 2, di variabelnya bagi. Selanjutnya sisa hasil bagi antara angka 1 dan angka 2 adalah diisi dengan modulus tadi ya. Oke, kita simpan di sini aritmatika. Tadi kita mendefinisikan bahwa angka 1 ini dikasih 100, maka di sini angka 1 100, angka 2 50. Jumlah adalah angka 1 plus angka 1, angka 2 ya. Jadi 100 plus 50, 150. Angka 1 dikurangi angka 2, 50. Angka 1 dikalikan dengan angka 2, 100 dikali 50, 5000. Lalu di pembagian angka 1 100 dibagi 50, ini ada 2, hasil baginya 0 ya. Seperti itu untuk metode aritmatika. Lalu kita akan buat operator pembandingan. Operator perbandingan biasanya dipakai untuk membandingkan nilai pada beberapa variabel. Biasanya antara variabel tersebut dibandingkan apakah data tersebut lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau definisi lainnya. Pada bagian ini saya akan membuat sebuah tutorial perbandingan dengan menyatukan dengan struktur kondisional if else perbandingan ya. Baiknya kita buat yang baru saja yang perbandingan filenya. Buat lagi kita supaya mudah nanti untuk memahaminya. Perbandingan ketik PHP. Baik, kita akan buat satu coding nilai A, misalkan kita isi dengan 31, variabel B nilainya kita isi dengan 7. Terus di sini kita lihat ini kita tayangkan nilai A sama nilai B-nya. Itu nilai A sama dengan A. Lalu kita tayangkan juga nilai B-nya. Nah, di sini tadi namanya perbandingan PHP. Perbandingan. Nah, sudah keluar nilai A-nya sama dengan 31, nilai B 7. Kita akan buat operator perbandingan dengan menggunakan if else ya. Jika if A, nah untuk kondisi if di PHP itu yang di dalam kurung ini adalah pengkondisiannya ya. Sementara untuk yang kurung awal terbuka ini adalah awal dari operasi if. Jadi kita kasih komentar aja di sini. Ini awal
dari if-nya ya. Dan kurung tutup ini adalah akhir dari if. Sini misalkan kita buat echo A lebih besar daripada B. Nah, jika A ini lebih besar daripada B, maka PHP ini akan mengeksekusi echo yang satu ini. Ini kondisi satu ya, kita buat komentar kondisi satu, kondisi hasil satu, hasil yang ke satu. Nah, jika tidak, karena kita akan buat dengan else if, jika tidak dia akan melakukan kondisi berikutnya. Jika A lebih kecil daripada B, nah, ini adalah hasil keduanya. Hasil kedua, echo A lebih kecil daripada B. Selanjutnya kita buat lagi else if, ternyata A itu tidak lebih besar dan tidak lebih kecil misalnya. Nah, di sini kita buat jika A sama dengan B. Nah, untuk pengudisian ini sama dengannya 2 ya. Kalau 1 nanti A-nya akan diisi dengan B. A sama dengan B. Sama dengan B. Lalu else. Nah, jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka itu data tidak valid. Nih, kita coba eksekusi ya. Nah, di sini A lebih besar daripada B, A-nya 31, B 7. Coba kita ubah ya. Untuk B-nya misalkan kita kasih angka 87. Kita reload lagi browsernya. Nah, A lebih kecil daripada B, dia akan mengeksekusi yang hasil yang keduanya karena lebih kecil daripada B. Gitu. Kalau misalkan A-nya sama dengan B, kita isi untuk B-nya kita ganti dengan 31 misalnya. A sama dengan B. Baik, kita akan buat satu file lagi khusus untuk mengetahui kita membahas kendali. Kita buat file baru. Dan di sini kendali titik PHP. Kita buat pengkondisian if ya. Kita buat komen dulu di sini, komentar dulu. Jadi struktur kendali ini adalah elemen penting dalam suatu bahasa pemrograman, karena pada struktur kendali ini kita dapat mengontrol jalannya eksekusi program, atau dapat dijelaskan dengan pernyataan bersyarat untuk mengendalikan urutan pernyataan agar kita mendapatkan nilai. Penulisannya itu if dan kurung buka kurung tutup tadi ya. Di sini kondisinya apa, lalu pakai tanda kurung buka kurawal untuk memulai dari kendalinya dan kurung kurawal tutup untuk mengakhiri kendalinya. Nah, eventnya itu di sini statementnya apa? Statementnya bisa aja kita melakukan operasi aritmatika atau
menampilkan sesuatu, ini statementnya akan beda-beda ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Lalu selain kondisi if, di sini ada kalau misalnya statement jika kondisi ini salah, maka akan tidak akan melakukan statement ini. Makanya untuk kita ingin melakukan statement yang selanjutnya, bisa aja kita buat di sini else. Nah, jika di sini salah, kondisi satu salah, maka akan mengeksekusi statement yang lainnya gitu kan, yang else-nya selain itu. Baik, kita buat satu contoh saja ya. Misalkan di sini kita buat variabel user sama dengan misalkan Bambang, terus password sama dengan 1234 itu. Nah, kita buat statementnya, misalkan kita buat kendalinya, misalkan jika user dan passwordnya, usernya sama dengan Bambang dan passwordnya sama dengan 1234, maka login berhasil. Jika tidak, login gagal, misalkan seperti itu ya konsepnya. Jika user sama dengan, jangan lupa untuk pengkondisian sama dengannya harus 2 ya, atau 3. Bambang dan passwordnya sama dengan 1234. Oke. Echo Anda berhasil login dengan menggunakan user. Nah, jika salah, echo Anda gagal login. Silahkan cek user dan password Anda ya. Oke, kita eksekusi ya. Di sini nama filenya tadi kendali. Di sini Anda berhasil login dengan menggunakan user Bambang. Nah, bagaimana kalau misalkan saya buat di sini namanya jadi Joko, misalkan seperti itu. Anda gagal login, silahkan cek user dan password Anda. Di sini kalau misalkan ini adalah sama dengan 2 ya. Kalau kita buat sama dengan 3, misalkan di sini Bambang, kita buat ini Bambang juga. Ini sukses ya. Kalau sini kita cek ya pakai website, gagal. Nah, perbedaannya tadi sama dengan sama dengan 3, sama dengannya ada 3, dengan sama dengannya ada 2. Kalau sama dengannya ada 3 itu nilainya harus sama persis. Tapi kalau sama dengannya 2 itu tidak ya. Coba cek. Kalau misalkan sama dengannya 2, yang satu ini string, sementara ini adalah nilainya integer. Kalau sama dengannya 3, gagal login karena passwordnya ini salah. Sementara yang dibutuhkan adalah integer, sementara inputannya adalah string. Seperti itu.
baik, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai tanda sama dengan 2 atau sama dengannya ada 3, itu perbedaannya apa. Untuk saat ini adalah kendali if else seperti itu. Lalu kita akan buat lagi suatu kendali dengan struktur kendalinya if, else if, dan jadi istilahnya adalah if bersarang ya. Struktur kendali yang selanjutnya adalah if, kita copy aja yang atas. Sebelum else di sini ada else if, kondisi 2, dan selanjutnya. Struktur kendali ini kita sudah buat di operator perbandingan pada tutorial sebelumnya di file perbandingan tadi. Intinya struktur kendali ini digunakan apabila nantinya untuk hasilnya mempunyai kondisional statement yang banyak. Misalkan kita mempunyai kondisi atau persyaratan yang banyak gitu kan untuk di eksekusi. Selanjutnya contohnya kita sudah ada ya tadi di perbandingan di sini untuk yang else if, jadi tidak perlu kita buatkan lagi. Dan selanjutnya kita buat struktur kendali switch case. Oke. Kita buat struktur kendali baik, kita supaya ada perbedaan dengan yang atas, maksudnya ada jarak ya, ada jarak dengan yang atas. Kita di sini kasih tag br buat 3 saja. Di sini kita buat variabel baru namanya bulan, sama dengan date, formatnya M. Ini adalah untuk menampilkan bulan ya, dengan bulan 2 digit, misalkan untuk Januari 01, Februari 02, dan selanjutnya ya. Ini kita buat switch. Nah di sini kalau di PHP ada ini ya, kalau misalkan kita bisa aja nulis switch. Nah di sini ada tag lightnya, variabelnya bulan, value-nya apa, misalkan di sini 01. Nah di sini buat variabel hasil sama dengan Januari. Kita buat sampai bulan November ya, 01 sini 02, Februari 3, 4, 5, Maret, April, Mei. Nah untuk defaultnya hasil tidak ditemukan. Untuk mengetahui variabel bulannya, kita buatkan saja di sini, ditampilkan saja bulan sekarang. Oke. Terus setelah switch ini kita tampilkan lagi, kita tambahin
jarak garisnya. Ehu, saya lahir pada bulan sekarang, yaitu bulan Sil. Reload. Nah, bulan sekarang 01. Saya lahir pada bulan sekarang, yaitu bulan Januari. Kalau misalkan bulannya ini kita ubah, misalkan dengan di sini yang tidak ada ya, ini kita buat 1 sampai 5. Kita buat misalkan 06. Kita cek. Saya lahir pada bulan sekarang, yaitu bulan tidak ditemukan. Nah, seperti itu untuk switch. Lalu selanjutnya kita akan membahas proses pengulangan ya. Pengulangan kita akan buat beberapa contoh, yaitu dengan for, while, dan do while ya. Baik, kita buat di sini while looping ya, looping atau pengulangan. Sistem pengulangan pada bahasa kerennya adalah looping, makanya kita buat nama filenya looping ya. Looping yaitu suatu proses perputaran nilai di mana nilai tersebut telah disetting dengan aturan-aturan tertentu. Pengulangan biasanya dipakai oleh programmer untuk membuat paging atau looping untuk query array dan sebagainya. Pengulangan tidak hanya dimiliki oleh PHP saja, tetapi dimiliki oleh semua bahasa pemrograman. Secara konsep adalah sama, yang membedakan hanya sintaknya saja. Kita buat contoh pengulangan menggunakan for. Contoh pengulangan, contoh looping dengan for. Kita buat sintaknya dulu, nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini di penjelasannya di for ini ada variabel namanya variabel i. Pertama diisi dengan 0, lalu di sini titik koma berakhir ya. Lalu yang kedua pengkondisiannya i kurang sama dengan 5 ya, titik koma, berarti ini selesai sampai situ. Lalu yang ketiga i plus plus. Nah, di sini artinya pertama nilai i adalah 0, dan kondisinya jika i kurang atau sama dengan 5, maka looping ini akan dijalankan. Nah, kalau misalkan i-nya 0, ini kan kurang dari 5, dia akan jalan terus. Nah, untuk menghentikannya, i ini incrementnya itu ditambahkan. Variabel i plus plus itu sama dengan i, kalau kita bisa saja seperti ini, i sama dengan i plus 1, itu increment ya. Jadi ada penambahan 1 kali gitu. Jadi i plus plus. Jadi ini akan mengulang sebanyak 5 kali. Kita tes ini nama filenya kita ganti dengan looping. Nah, supaya kelihatan, kita kasih ganti barisnya ya.
saya belajar PHP, dan kita coba keluarkan nilai i-nya. Nilai i-nya kita keluarin, nilai indeksnya. Nah, di sini akan kelihatan pertama i-nya sama dengan 0. Lalu dia mengeksekusi hasilnya, yaitu saya sedang belajar PHP statementnya, dimunculkan 0, dan i-nya itu bertambah setelah mengeksekusi, bertambah tambah 1, 0 tambah 1 jadi 1. Maka indeksnya jadi 1 dan seterusnya. Setelah indeksnya i-nya jadi sama dengan 5, masuk ke i sama dengan 6, ada penambahan lagi, itu tidak bisa melanjutkan prosesnya gitu. Jadi selesai. Itu untuk proses pengulangan. Selanjutnya kita buat satu contoh lagi menggunakan while. Pengulangan menggunakan while. W sama dengan 5. W sama dengan 0, atau samain juga di atas untuk variabelnya i sama dengan 0. I sama dengan 0. Di sini while i kurang atau sama dengan 5. Lalu coding yang tadi yang atas kita kopikan saja. Nah, di sini kita buat incrementnya i plus plus. Kita supaya beda ya, menggunakan looping while. Kita reload, kasih tanda PS supaya ganti baris. Kita reload lagi. Nah, di sini ini pun sama, 5 kali pengulangan. 1 2 3 4 5. Kenapa? Oh, ini 6. Kenapa 6? 0 i sama dengan 5. Harusnya seperti ini, kurang dari 5. 1 2 3 4 5 kali pengulangan. Atau bisa juga incrementnya dibalik ya, ini 5 i lebih besar kurang dari 1. Nah, i-nya ini harusnya dikurang 1 kurang 1 gitu, supaya nanti sampai i-nya tuh sama dengan 1. Di sini i min. Jadi pengurangan 1 kali 1 kali. Nah, seperti itu. Kita coba sekarang pengulangan menggunakan do while ya. Komen yang atasnya ini pengulangan menggunakan dengan while. Selanjutnya kita buat contoh looping do while. Di sini kita buat variabel baru namanya n, diisi dengan angka 10 ya, integer. Lalu di sini buat variabel hasil,
diisi dengan 0. Lalu di sini buat variabel i, ini nilai awalnya kita isi dengan angka 1. Saya buatkan sintaknya dulu. Nah, pengulangan do while ini hampir sama dengan pengulangan while. Perbedaannya hanya terletak pada penempatan kondisinya saja. Jika pada while kondisinya di awal perintah, ada while ya. Maka jika do while kondisinya di akhir perintah. Nah, ini di akhir perintah. Sehingga pada pengulangan ini akan tetap melakukan looping minimal sebanyak 1 kali meskipun kondisinya tidak terpenuhi. Kita coba tes. Nah, seperti ini. Hasilnya ini awalnya 0. Dia akan looping sampai i kurang atau sama dengan n. N-nya 10. Jadi dia akan looping sampai i-nya yang awalnya 1 sampai 10. Jadi 10 kali ya. Dan hasilnya ini pertama i ya, 1 dia ngambil dari i ya, 1 2. Nah, di sini ada tanda plus karena di sini kita buat kondisi. Jika i tidak sama dengan n-nya 10, i pertama 1, ini tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan tidak sama dengan itu tanda seru n. Oke, atau di sini akan menampilkan plus. Jika sama dengan, maka akan menghasilkan sama dengan. Seperti itu. Terus di sini hasilnya, nah di sini ada plus sama dengan. Jadi plus sama dengan ini dia akan hasil pertama angka 0 ini diisi dengan i, ya kan? Jadi hasil pertama itu dia mengeluarkan hasil angka 1. Yang keduanya i-nya karena sudah berubah angka 2. Tapi sebelumnya kita tambah echo ini. Kalau misalkan kita ubah di sini kita tambahkan b ya. Ini tidak akan jadi satu baris ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk tanda operator ini yang plus dan sama dengan itu adalah hasil dari echo ini, yang 2 ini. Sementara angka-angkanya itu hasil dari penjumlahan ini. Hasil ditambahkan dengan i gitu. Hasilnya 0. Di sini hasil plus sama dengan i. Jadi hasil 0 ditambahkan dengan i 1. Nah, hasilnya sekarang berubah jadi 1 ketika pengulangan berikutnya
1 ditambahkan dengan i, ini kan, nah jadi 2, seperti itu, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan, pertemuan yang akan datang kita akan membuat tutorial dasar menggunakan form get dan dengan action get, method get atau method post ya. Jadi kita akan buat nama filenya. Sekarang nama filenya method get .php. Nah, form adalah sebuah tag HTML yang fungsinya nanti untuk melakukan pengiriman data dari client side menuju server side untuk diolah dan akan dikembalikan ke sisi client side jika diperlukan, tergantung dari fungsi website tersebut ya. Pada form biasanya kita mengenal atribut dengan nama method yang tadi saya sebutkan, method get dan method post. Kedua metode tersebut sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengirimkan nilai pada variabel yang mengambil nilai pada variabelnya. Kita coba untuk membuat contoh form method get. Sini kita buat tag HTML-nya. Ini di port tag HTML. Di ini di detailnya ini kita ubah belajar menggunakan metode get. Di sini di tag HTML-nya gunakan tag form ya. Formnya form get. Nah, oke. Nah, form get ini actionnya itu kembalikan lagi ke method get, ke file yang kita buat ini. Bisa aja kita didirect ke file yang lain ya. Ini masukkan nama, input text, untuk name-nya nama. Masukkan pesan yang keduanya, baris keduanya. Ini kita buat pakai text area aja ya, text area. Sini nama variabelnya pesan. Secara default call-nya 30, row-nya 10. Oke, kita ganti aja row-nya jadi 5 saja. Selanjutnya kita buat satu tombol submit. Value-nya save atau simpan ya, simpan. Name-nya kita isi dengan simpan, supaya membedakan ini value-nya simpan data.
Nah, untuk tag HTML-nya seperti ini, kita lihat di browsernya ya, lihat dulu method get. Method get. Nah, jadi bentuk formnya kita buat form sederhana aja dulu. Di sini ada masukkan nama, ini inputannya, masukkan pesan, inputannya apa, lalu nanti simpan. Nah, ketika tombol simpan, kita akan melakukan apa? Oke, kita terus di sini di form ini actionnya adalah dia kembali lagi ke file method get. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi ketika disubmit dia akan loading lagi ke sini. Di sini berarti kita akan buat satu file teks PHP-nya. Baik, di sini kita sudah buatkan sintak PHP-nya. Jadi submit dia akan melakukan proses ini ya. Masukkan coba ya. Kita reload dulu di sini. Oh, ini ada yang salah nih. Ini bukan pakai tanda kurung ya, tapi karena get ini merupakan array, jadi menggunakan tanda siku. Di sini di baris, saya terangkan ini dulu ya, di baris 17 sampai 22 ini. Di sini kita membuat variabel nama dan pesan ya, yang mana kedua variabel ini masing-masing mengambil data dari inputan yang atas ini ya, dari inputan teks bernama nama dan inputan teks area yang bernama pesan ya, yang punya nama pesan. Karena form tersebut menggunakan metode get, maka penulisan parameternya juga menggunakan get, menggunakan tanda dollar get. Kalau post itu tanda dollar post seperti ini. Nah, untuk baris kedua 1 dan 22 itu menampilkan data pada browser, data yang telah diambil oleh baris ke 18 19. Jadi diambil dulu nilai, setiap nilainya disimpan ke variabel nama untuk nilai get nama, dan get pesan itu disimpan di variabel pesan lalu ditampilkan. Jadi kita akan buat di sini misalkan ID pesan semua akan baik saja. Kita simpan. Halo, selamat datang Junaidi, pesan Anda semua akan baik-baik saja. Seperti itu. Ini kurang spasi ya, supaya bagus. Ulangi. Nah, kalau kita perhatikan ini, kita perbesar dulu. Setiap tulisan yang kita buat tadi itu dia akan masuk ke sini. Jadi awalnya metode get PHP, ini nama Junaidi, pesannya, terus simpannya. Nah, seperti itu. Kalau kita buat lagi yang baru, misalkan nama Joko, pesannya minta tolong, simpan data. Nah, ini berubah lagi, nama Joko, pesan minta tolong. Jadi get itu dia akan kembali lagi dengan si nilai-nilai dari inputan itu, dia akan dimasukkan ke URL-nya ya. Nah, kita coba sekarang membuat form inputan dengan
metode post. Kita buat file baru, post.php. Kita copy saja yang tadi ya, yang sudah kita buat. Perbedaannya di sini kita ganti di bagian formnya, metodenya di sini dengan post. Terus metodenya di actionnya diarahkan ke file method post. Terus ini kita beri nama aja ya, name sama dengan proses, nama formnya, inputannya sama misalnya. Oke, kita coba. Method post. Kita masukkan lagi namanya, misalkan Joko, pesannya minta tolong, seperti itu. Coba kita simpan data, klik simpan data. Nah, di sini ada kesalahan ya, teksnya ada yang muncul. Kenapa nggak muncul? Nah, di sini kita masih menggunakan get. Ini harusnya tadi post. Kita ulangi lagi. Sini, halo, selamat datang Joko, pesan Anda minta tolong. Baik, kita sudah berhasil mengimplementasikan tutorial pengenalan dasar PHP, mulai dari buat direktori untuk menyimpan sekumpulan file PHP-nya, terus struktur bahasa pemrograman PHP seperti apa secara dasarnya, terus pengenalan konstanta, variabel, operator, struktur kendali, struktur pengulangan, form inputan. Dan selanjutnya mungkin video berikutnya kita akan membahas mengenai array dan function. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.